Oke, itu 10 tips dan trik yang udah saya siapkan buat kalian semua. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mencari pekerjaan. Tapi halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Thank you buat kalian semua yang udah setia nonton channel ini. Di video kali ini saya mau bagikan 10 tips and trick buat kalian fresh graduate untuk mencari pekerjaan pertama kalian. Karena beberapa dari teman-teman yang udah ngomen saya via DM atau mungkin komen di channel YouTube ini, banyak banget yang bertanya, "Bang, saya udah nganggur sekian lama nih, tapi tetap aja belum dapat panggilan. Kira-kira masalahnya di mana? Atau mungkin kira-kira saya harus ngapain?" Nah, saya coba rangkum 10 tips and trick buat kalian biar kalian cepet dapat pekerjaan di era seperti ini. Kira-kira tipsnya apa aja ya? Tapi sebelum kita mulai, kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan sesuatu yang berguna buat kalian semua tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas satu persatu dari 10 tips yang sudah saya siapkan. Yang pertama, career plan. Jadi buat kalian, entah itu fresh graduate atau mahasiswa, kalian wajib banget punya yang namanya career plan atau rencana karir. Kalian bisa tulis pekerjaan apa yang kalian inginkan, terus perusahaan mana yang akan kalian inginkan juga. Dengan begitu, kalian bakal punya gambaran atau mungkin kalian bisa bayangin, wah nanti ketika saya kerja, saya akan mengerjakan hal seperti ini nih. Nah, kalau kalian udah punya gambaran seperti itu, nanti kalian bisa lebih mudah nyari kerjaan. Lebih mudah juga untuk mempersiapkan diri. Contoh nih, saya adalah lulusan teknik mesin di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Anggap aja career plan saya atau rencana karir saya ingin bekerja sebagai mechanical engineer di oil and gas industry. Nah, dengan begitu saya bisa mempersiapkan diri saya biar saya siap atau layak menjadi mechanical engineer di oil and gas industry. Contohnya, saya bisa belajar tentang mesin konversi energi, saya bisa belajar tentang ilmu-ilmu terkait dengan eksplorasi oil and gas yang tentunya related dengan jurusan saya. Itu penting. Nah, sekarang tugas kalian, kira-kira apa nih perusahaan atau posisi yang kalian inginkan? Tulis itu di buku kecil atau mungkin bisa kalian tulis juga di papan tulis kamar kalian biar kalian tuh terlihat nih targetnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksimalkan online job hunting. Jadi di tahun 2022 saat ini untuk nyari suatu pekerjaan atau melamar pekerjaan itu jauh lebih mudah daripada sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu. Kalau tahun sekarang ini kan nyari kerja kalian bisa lewat online. Terus ngirim lamaran bisa online. Bahkan tes kerja pun juga bisa online. Kalau zaman dulu tuh masih ada yang manual loh. Jadi saya masih pernah ngerasain masa dimana ketika saya ngelamar pekerjaan, saya harus ngirim CV via kantor pos. Kalian bisa bayangkan betapa ribetnya dan berapa biaya yang harus saya keluarkan. Nah, sekarang ini atau di tips yang kedua ini, saya mengencourage kalian biar kalian memaksimalkan online job hunting. Kalian bisa mencari lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan karir plan kalian yang pertama tadi melalui online platform seperti LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, iNeedit, Glints, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari itu sebanyak-banyaknya dan apply sebanyak-banyaknya juga. Jadi jangan tinggal diem atau cukup stay di kamar nunggu ada updatean di grup kampus, ada lowongan terbaru nggak nih. Nah, kalian harus proaktif dalam mencari informasi lowongan pekerjaan melalui online platform. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pakai generic CV. Maksudnya generic CV gimana nih Bang? Jadi pernah nggak sih kalian melihat salah satu website yang menyediakan bikin CV ATS friendly? Jadi kalian cukup input data diri, nanti akan di-generate PDF CV yang bagus dan ATS friendly. Pernah lihat? Kalau kalian pernah lihat, mungkin juga kalian juga pernah pakai. Nah, saya secara pribadi tidak merekomendasikan hal seperti ini. Kenapa? Bayangkan deh, ketika kamu bikin CV pakai platform atau website tertentu terus kalian generate. Nah, ada kandidat lain juga bikin di website yang sama. Terus ada kandidat lain juga bikin di website yang sama. Jadi pernah kejadian dalam satu tes atau rekrutmen tuh CV-nya formatnya sama. Cuma beda nama, terus beda jurusan, beda kampus, beda identitas atau pengalaman diri. Hanya itu doang. CV sekilas sama. Nah, dengan begitu
CV-mu tuh nggak bisa begitu mencolok. Jadi kayak sama aja nih. Nah, tipsnya gimana Bang? Tipsnya kamu tetap boleh generate CV pakai platform tadi. Tapi saran saya kalian coba ketik sendiri by Word. Terus kalian modifikasi sedikit tata susunannya. Yang penting konten-konten yang penting kayak identitas, terus education, experience, skill itu tetap masuk atau tetap ke capture dalam CV kalian yang baru. Jadi jangan 100% ngambil CV generik. Usahain sedikit berbeda dan berikan hal-hal yang positif di CV kalian itu. Biar CV kalian tuh juga ada perbedaan secara visualnya, nggak hanya sama gitu. Walaupun isinya pasti beda, kan nggak mungkin dong CV 2 orang isinya sama. Yang keempat, apply langsung ke website perusahaan yang kalian idamkan. Jadi sadar nggak sih kalau kita lagi nyari pekerjaan, biasanya kita fokus nyari di Jobstreet, kita fokus nyari di beberapa online platform lain kayak LinkedIn. Tapi ketika kamu sudah membuat career plan, kamu udah tahu nih kira-kira perusahaan incaranmu yang mana, kamu udah tahu nih posisi incaranmu yang mana. Nah, kamu bisa langsung mengunjungi website perusahaan tersebut untuk mencari informasinya. Karena beberapa perusahaan memang lowongan pekerjaannya itu tidak diposting di media sosial lain kecuali website karirnya perusahaan tersebut. Contohnya kayak Donggi Senoro LNG, salah satu perusahaan LNG yang ada di Sulawesi. Dia nggak pernah posting di Jobstreet, nggak pernah posting di media sosial yang lain. Tapi dia posting di website karirnya Donggi Senoro LNG. Nah, kalian tinggal kunjungin di website karir, nanti kalian lihat job vakansinya. Nah, kayak Merdeka Copper and Gold, terus kayak Agincard, terus Pertamina. Semua melalui website karir perusahaan tersebut. Walaupun kadang kalau kayak BUMN ada rekrutmen bersama ya. Jadi kayak rekrutmen secara umum serentak BUMN itu sedikit pengecualian. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan lain gak ada salahnya kalian coba kunjungin website resminya, terus buka bagian karir. Siapa tahu tuh di situ ada lowongan pekerjaan dan hanya kamu doang yang tahu. Yang kelima, jangan buat batasan. Maksudnya gimana nih Bang? Jadi di poin pertama saya udah minta kalian bikin career plan. Kalian udah saya minta untuk nulis perusahaan mana yang kalian inginkan dan posisi apa yang kalian inginkan juga. Jadi ada posisi sama perusahaan yang kalian mimpikan atau kalian inginkan. Nah, kelima saya bilang jangan kasih batasan. Maksudnya apa Bang? Walaupun kamu udah nentuin perusahaan impianmu di poin 1 atau posisi impianmu di poin 1, kamu jangan terbatas hanya melamar di perusahaan ini doang. Contoh, saya kan tadi punya perusahaan impian atau career plan bekerja di industri oil and gas. Nah, kalau saya punya impian tersebut atau seperti ini, saya tuh jangan hanya daftar di perusahaan ini doang. Ya kalau ada bukaan, ya kalau ada rekrutmen di tahun ini. Kalau nggak ada, saya nggak akan daftar dong. Contoh, di tahun 2022, saya punya target kerja di oil and gas. Nah, ternyata oil and gas company nggak ada yang rekrutmen. Jadi saya nggak daftar apapun. Nah, jangan seperti itu. Kalian harus open-minded, coba nih. Sambil nunggu atau sambil mengeksekusi career plan kalian bisa coba industri lain. Contoh kalau saya mungkin bisa daftar ke industri otomotif, industri pertambangan, atau industri FMCG. Nggak apa-apa, kesini dulu. Nah, nanti one day ketika kalian punya peluang lebih lagi, kalian bisa lari lagi ke career plan kalian yang pertama. Jadi jangan terbatas kesini doang. Goalnya, biar kamu bisa dapat kerja secepatnya. Walaupun itu belum perusahaan impianmu atau idamanmu. Itu nggak apa-apa. Yang keenam, follow up. Sadar nggak sih ketika kita tes kerja atau rekrutmen di suatu perusahaan, kadang prosesnya itu lama. Jadi nunggu pengumuman mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu, bahkan sampai bulan-bulanan. Nah, beberapa job seeker itu kadang merasa nggak enak kalau harus follow up ke HRD. Nanti risih dong HRD kalau kita follow up. Nanti HRD jadi marah dong ketika follow up. Follow up proses rekrutmen itu nggak masalah, tapi harus punya etika. Jadi di tahap-tahap tertentu memang kita diizinkan untuk melakukan follow up. Contoh nih, saya udah interview di perusahaan A. Dan tiba-tiba perusahaan B itu ngasih offering saya. Nah, perusahaan A ini tinggal nunggu pengumuman akhir, tinggal nunggu kayak ibaratnya goalnya nih, saya lolos nggak nih. Saya boleh telepon ke perusahaan A, kepada HR-nya, saya nanya bagaimana status rekrutmen saya, hasil tes terakhir saya seperti apa, karena saya udah dapat offering di perusahaan B. Nah, ini bisa kalian lakuin. Jadi jangan, aduh ini belum pengumuman nih, saya dapatnya offeringnya perusahaan B doang, ya udah saya ambil. Nah, siapa tahu perusahaan ngasih offering kamu lebih bagus. Nah, itu kan sayang kalau kalian nggak follow up. Jadi follow up tuh nggak apa-apa. Mungkin kalian nanya, Bang, kapan nih kita bisa mulai follow up atau bisa follow up di tahap rekrutmen apa sih atau tahap seleksi apa sih? Kalau saya secara pribadi beberapa kali saya ngelakuin follow up pada saat rekrutmen itu ketika saya udah wawancara sama medical check up. Tapi kalau masih tes tulis macam-macam saya nggak pernah follow up karena itu masih panjang banget ceritanya. Tapi kalau udah wawancara sama medical check up, saya rasa itu fair-fair aja buat tanya karena
mungkin udah 80-90% lah ya probabilitas kita diterima. Yang ketujuh, cek career center di kampusmu. Nah, sadar nggak sih beberapa kampus di Indonesia itu punya career center. Contohnya UGM punya ECC, terus ITB punya ITBCC, ITS punya career ITS, dan kampusmu itu juga punya career center pasti. Nah, di career center kampus biasanya itu akan ada lowongan yang cukup banyak karena beberapa perusahaan tuh menjalin kerjasama dengan beberapa universitas untuk melakukan proses rekrutmen mencari bibit-bibit unggul. Jadi, cek nih kira-kira kampusmu ada career center nggak ya? Dan coba cari info apakah ada lowongan. Nah, by the way, ngomongin career center, kalian juga bisa lihat career center di universitas lain. Karena beberapa career center universitas lain itu terbuka untuk semua universitas, termasuk kamu. Yang ke-8 itu adalah networking, atau kalau orang ngomong tuh kayak kenalan. Nah, bicara tentang networking itu sebenarnya bisa kita bentuk waktu kita kuliah melalui organisasi atau beberapa event organisasi yang ada di kampus. Nah, sebenarnya pada saat kita tes kerja, kita juga bisa membangun networking dengan beberapa kandidat lain. Karena beberapa pengalaman yang udah saya lakuin atau sudah saya terima, informasi lowongan pekerjaan itu nggak selamanya datang lewat website, nggak selamanya datang lewat pengumuman tertulis. Nah, kadang pengumuman rekrutmen itu datang dari teman kita atau networking kita, ngasih tahu, bro, ada lowongan nih di perusahaan ini cocok buat jurusanmu, kok nggak pengen coba? Nah, sering banget seperti itu. Makanya lagi rekrutmen atau masih fresh graduate atau mungkin masih mahasiswa, punyalah kenalan sebanyak-banyaknya karena mereka yang akan bantu kamu atau mensupport kamu ketika kamu nyari kerja. Ya, at least kamu bisa memiliki beberapa sumber informasi selain dirimu sendiri. Yang ke-9, social branding. Nah, ini adalah istilah yang cukup baru. Istilah ini tuh baru ada sekitar 2-3 tahun yang lalu lah, jadi belum begitu lama-lama banget. Nah, sambil menunggu proses rekrutmen, kalian bisa melakukan social branding atau memperkenalkan diri kalian biar orang lain tuh bisa tahu kalian itu siapa tanpa orang lain itu melihat CV-mu. Beberapa orang di LinkedIn itu sudah saya lihat melakukan social branding. Contoh, ada orang jurusan teknik elektro, dia melakukan social branding di LinkedIn, dia sering bahas beberapa informasi teknis terkait teknik elektro yang berguna untuk industri. Nah, one day ketika si dia ini lagi rekrutmen, ya syukur-syukur nih HRD atau usernya ngepo ini di LinkedIn, oh ternyata dia bikin tulisan bagus-bagus ya, oh ternyata pengetahuannya cukup banyak ya. Nah, itu akan jadi poin plus buat kamu dibanding kamu hanya update status di Instagram atau mungkin di Facebook. Itu nggak akan ada value-nya kalau cuma mungkin bikin status galau atau status sedih atau mungkin update story makan di cafe. Nah, lebih baik mulailah social branding diri kalian. Jadi orang lain bisa tahu lebih dalam siapa kamu, lebih ngerti siapa sih kamu sebenarnya. Yang ke-10 atau yang terakhir, mulailah lebih dulu atau cari kerja lebih awal. Tahu nggak, beberapa perusahaan itu nggak masalah loh meng-hire orang yang masih dalam semester akhir, jadi belum lulus. Karena saya sendiri punya pengalaman, jadi saat saya masih semester akhir, saya udah rutin ikut seleksi kerja, saya udah rutin daftar tes kerja, dan beberapa dipanggil sampai tahap interview. Dan beberapa teman saya juga ada yang ACC sampai tembus, bahkan sebelum wisuda udah tanda tangan kontrak, nanti begitu lulus akan langsung kerja. Nah, ini cukup jadi tips yang sangat berguna buat kamu yang masih mahasiswa. Jadi jangan nunggu lulus dulu buat cari kerja. Semester 7 saya rasa waktu yang cukup tepat buat kalian mulai hunting pekerjaan impian kalian. At least kalau belum bisa diterima, kalian jadi punya pengalaman. Oke, itu 10 tips dan trik yang udah saya siapkan buat kalian semua. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mencari pekerjaan. Tapi kalau kamu punya kritik dan saran terkait video ini, jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar, biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang berdampak buat kalian semua. Thank you and see you next time.